Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal sholih, secara khusus di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dan tak terasa kita saat ini berada di Jumat yang terakhir di Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan insya Allah untuk berpuasa tinggal beberapa hari saja, yaitu tinggal hari Sabtu dan hari Ahad. Karena insya Allah kita akan Idul Fitri, berhari raya, pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengkaji secara khusus hal yang berkaitan dengan zakat fitri. Ya, hal yang berkaitan dengan zakat fitri. Mengapa? Karena ini adalah fikih yang perlu kita fahami bersama, ya. Karena sebuah ibadah tentu dilandaskan dengan ilmu yang benar. Sehingga ketika kita memiliki ilmu yang benar, maka insya Allah kita juga akan dapat beribadah yang benar sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajian kita pada sore hari ini, kita mengkaji kitab Minhajul Muslim yang dikaryakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab zakat fitri, ya. Sebelum kita mulai, tentu mari kita awali dan buka kajian kita pada sore hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui ya, pertama kali yaitu tentang hukum zakat fitri. Ya, hukum zakat fitri. Apa hukum zakat fitri? Maka para ulama berijma, bersepakat hukum zakat fitri hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan zakat fitri adalah suatu kebiasaan yang wajib atas setiap individu kaum muslimin. Artinya apa? Setiap seorang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa, bahkan bayi yang baru lahir telah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitri. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Umar berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri mir Ramadan, pada bulan Ramadan.
Jadi zakat ini dikeluarkan di dalam bulan Ramadan. So'an min tamrin, yaitu sebanyak satu so' min tamrin dari kurma. Jadi karena saat itu qut ahlul balad, yaitu hasil buminya saat itu adalah kurma, maka zakat fitri yang dikeluarkan adalah berupa kurma. Kayak orang Indonesia, karena hasil bumi dan menjadi bahan pokok orang Indonesia adalah beras, nasi, maka zakat fitrinya berupa beras, berupa beras. Berapa takarannya? So'an, yaitu satu so'. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, beliau menjelaskan satu so' di sini kurang lebih 2,176 kilo, atau dibulatkan 2,5 kilo, atau bahkan ada yang melebihkan sampai 3 kilo. Artinya minimal adalah 2,5 kilo. Mau dikeluarkan 3 kilo boleh, mau dikeluarkan 4 kilo boleh, Tentu semakin ada kelebihan dan ini adalah sebuah tatawwu', sebuah kebaikan, maka tentu jauh lebih baik. So'an min tamrin au so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Karena orang Arab selain makan kurma mereka juga makan gandum. Tergantung panjenengan semua. Kalau nggak makan beras, makan nasi, berarti makan apa biasanya? Telo misal, telo. Maka bisa ini digunakan untuk mengeluarkan zakat fitri. Seperti itu. Atas budak maupun orang yang merdeka, alal abdi wal hurri. Jadi budak maupun merdeka tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Wadzakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabir minal muslimin, baik yang tua maupun yang muda, yang besar maupun yang kecil. Jadi anak-anak kecil, misal kita punya anak 5, maka orang tua wajib menanggung zakat fitri dari 5 anaknya. Orang tua wajib menanggung zakat fitri bagi 5 orang anaknya. Ustadz, bagaimana dengan rewang? Kadangkala ada, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan rewang? Apakah saya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri bagi rewang saya? Jadi bagi pembantu rumah tangga, maka tentu tidak ada kewajiban, karena setiap individu wajib atas dirinya masing-masing. Kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitri sesuai dengan kewajiban, yaitu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri atas diri kita. Kalau kita punya keluarga, anak-anak, maka anak-anak itu juga di atas sepenanggungan kita. Ini seperti ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam poin yang selanjutnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang hikmah dari zakat fitri. Jadi apa hikmahnya? Kok harus diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri setiap tahun di akhir Ramadan? Kenapa ini? Apa hikmahnya? Di sini beliau mengatakan, di antara hikmah mengeluarkan zakat fitri adalah bahwa zakat fitri membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya disebabkan pengaruh kelalaian dan kata-kata keji. Artinya boleh jadi ketika kita berpuasa ada hal-hal yang dapat merusak ibadah siam kita, mengganggu atau mengurangi kualitas ibadah siam kita. Mungkin kita tak sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka ini dosa-dosa yang semacam ini, kesalahan-kesalahan yang semacam ini akan dibersihkan dengan kita mengeluarkan zakat fitri.
Sebagaimana zakat fitri ini menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu lagi meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini hikmah yang kedua. Kalau yang pertama yaitu untuk membersihkan, ya, membersihkan jiwa atau diri seorang yang berpuasa, ya, agar puasanya benar-benar menjadi puasa yang berkualitas dan agar dosa-dosanya bersih. Maka hikmah yang kedua adalah agar fakir miskin, ya, mereka tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Karena orang fakir atau miskin itu ada dua macam. Yang pertama adalah as-sailin, yang kedua adalah al-mahrum. Lis-sailina wal mahrum dalam Al-Quran disebutkan. As-sailin yaitu orang miskin yang sukanya meminta-minta, karena memang dia apa? Dia butuh dengan makanan tersebut. Dia butuh dengan makanan tersebut, maka dia minta. Kemudian fakir miskin yang kedua adalah al-mahrum, orang yang miskin tapi dia nggak mau minta. Nah, ini ada tipe yang semacam ini. Mbak yo senajan miskin aku isek duwe harga diri, misal gitu. Moh jaluk-jaluk, aku isek iso kerja, misal seperti itu. Maka orang yang semacam ini pun apa? Mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Supaya apa? Supaya mereka tidak meminta-minta secara khusus di hari raya. Bahkan supaya mereka tetap berbahagia dan bergembira di hari raya. Lo tonggoku iki mangan, aku ra iso mangan. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'min, nggak beriman itu orang, atau nggak sempurna keimanan seorang. Man yashba' wajaruhu ja'i, yaitu orang yang kekenyangan atau kenyang sementara dia punya tetangga kelaparan. Maka ini tugas kita semuanya. Coba cek samping kiri kanan kita, tetangga kita, atau tetangga depan atau tetangga belakang. Cek tetangga kita, jangan-jangan ada dari tetangga kita yang tidak bisa makan. Ada dari tetangga kita yang nggak punya uang untuk membeli makanan untuk mencukupi kebutuhannya. Maka hadirnya masjid harus selalu memberikan solusi. Dan kita sebagai umat Islam juga harus bisa memberikan solusi pada saudara-saudara kita. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan aku yo podo wae ya. Kita berupaya bagaimana apa? Kita menjadi wasilah supaya saudara-saudara kita bisa makan. Kita menjadi wasilah supaya saudara-saudara kita bisa bersenang dan bergembira di hari raya. Nah, semacam itu. Maka dua hikmah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim, yaitu untuk membersihkan orang yang berpuasa, bersihkan dosa-dosanya, bersihkan kesalahannya. Karena kita adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Kita manusia yang nggak luput dari salah dan dosa. Mesti kita pernah berbuat salah. Maka tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan ya orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafathi, yaitu dari kelalaian dan arrafath, dari kata-kata atau perbuatan yang keji. Nah ini. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya kebutuhan mereka tercukupi. Kalau perlu ya tidak sekedar beras, perlu dikasih duit, perlu dikasih lauknya, perlu dikasih buah-buahannya dan lain sebagainya. Nah, namun kalau kita mampunya
berbagi dengan beras, ya silakan beras sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kita mungkin harus punya target, tahun ini kita membagi beras, ya syukur-syukur muga-muga tahun ngarep iso aweh duit, gitu. Jadi berasnya mungkin berapa gitu kan, setiap orang 2,5 kilo atau 3 kilo, plus nanti setiap rumah dikasih 500.000 misal gitu kan. Allahu Akbar, ini gimana nggak seneng fakir miskin. Nah seperti itu, sehingga apa, tidak akan terjadi namanya apa, mereka meminta-minta, apalagi naudzubillah mencuri, maling. Itu beberapa hari yang lalu itu di Pasar Runting itu ada apa, pencuri yang tertangkap itu. Ya ibu-ibu, saya melihat wajahnya aja melas, kasihan sekali. Ya, dan memang banyak sekali faktor, mungkin ya faktor ekonomi atau boleh jadi ya faktor karena hawa nafsu juga bisa gitu. Yang pasti ya, yang pasti mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, maka kita harus hadir untuk membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan. Itu tugas kita bersama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, agnuhum anis soal fi hadzal yaum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, agnuhum anis soal fi hadzal yaum, yaitu bebaskanlah mereka orang-orang fakir anis soal, dari meminta-minta. Jangan sampai mereka meminta-minta. Bebaskanlah mereka dari meminta-minta. An hadzal yaum, yaitu di hari ini. Dan tentu ini adalah salah satu tugas yang sangat mulia, ibadah yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau bersabda, di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tadkhulu alal muslim, yaitu rasa kebahagiaan yang kita sematkan pada seorang muslim, membuat saudara kita bahagia, membuat saudara kita senang. Nah, itu di antara amalan yang dicintai Allah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang ketiga, zakat fitri tidak dikeluarkan dari selain makanan. Artinya apa? Zakat fitri harus diberikan kepada fakir miskin berupa makanan pokok, beras. Maka nggak boleh zakat fitri diberikan kepada fakir miskin berupa uang. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Itu misal saya ingin memberikan zakat fitri kepada saudara saya yang ada di Papua, sementara nggak mungkin saya datang ke Papua. Solusinya bagaimana? Cari, boleh jadi di sana ada amil atau panitia penyaluran zakat fitri. Kalau di Tambah Harjo ada lazismu, misal datang ke lazismu, secara akadnya apa? Supaya lazismu membelikan beras, yang beras inilah yang nanti akan diberikan kepada fakir miskin. Jadi tidak diberikan berupa uang, tapi ya lembaga inilah yang membelikan beras dan nantinya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian, ini ada pertanyaan biasanya, boleh nggak beras zakat fitri boleh nggak dijual? Misal fakir miskin dapat beras, karena dia adalah termasuk kategori orang miskin, terkenal miskin, maka hampir semua orang ngasih beras ke dia, sampai mungkin numpuk berasnya sampai 50 kilo atau bahkan 100 kilo misal gitu. Contoh, boleh nggak dijual? Ya itu hak dia. Artinya kalau mau dijual ya silakan. Yang terpenting adalah secara akad zakat fitri itu sudah disampaikan, sudah ditasarrufkan, sudah diberikan kepada saudara-saudara fakir miskin. Karena boleh jadi mereka lebih membutuhkan uang. Misal boleh jadi beras itu dijual sehingga mereka punya uang untuk membeli kebutuhan yang lain. Dan yang terpenting adalah apa? Memberikannya itu berupa beras, bukan berupa uang. Kemudian yang terakhir, ini karena waktunya kita sudah mau habis, terakhir yaitu kapan pengeluaran zakat fitri atau kapan mentasarrufkan zakat fitri. Ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Nah, ini hadis yang tadi. Kemudian beliau mengatakan, man addaha qabla shalah, siapa yang menyalurkan zakat fitri, mentasarrufkan, memberikan zakat fitri qabla shalah, sebelum sholat. Sholat di sini yang dimaksud adalah sholat Idul Fitri. Jadi siapa yang mentasarrufkan, memberikan beras ini ya kepada fakir miskin sebelum sholat, fahiya zakatun makbulah, maka inilah ya, itulah yang dimaksud dengan zakat fitri yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah, dan siapa yang mentasarrufkan setelah sholat ya, siapa yang mentasarrufkan setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka tidak bernilai zakat fitri, tapi hanya bernilai sedekah biasa. Oleh karena itu kami umumkan kepada seluruh jamaah bahwa pentasarrufan zakat fitri sudah bisa dimulai, yaitu di malam hari raya, dan batas terakhirnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan insya Allah proses pentasarrufannya, setiap masjid nanti akan ada panitia untuk mentasarrufkan zakat fitri. Di Masjid Al-Islam, kemudian di Masjid Al-Manar, di Masjid Al-Amin, di Masjid Nurul Huda, dan terakhir di Masjid Baitur Rahim SMA Muhammadiyah. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, bisa langsung diantarkan mulai setelah maghrib atau setelah isya. Tapi rata-rata biasanya panitia baru bisa standby setelah sholat isya. Lebih awal lebih baik, karena saat ini juga, malam itu juga panitia akan langsung mentasarrufkan kepada saudara-saudara kita fakir miskin. Kemudian kalau nggak sempat beli beras Ustadz, nah, bisa nggak? Atau panitia menyediakan beras nggak? Misal kami bawa uang saja, panitia menyediakan beras nggak? Insya Allah panitia menyediakan beras, ya kan Sir? Berapa nilainya? Ya, nilainya 25.000. Nah, ya, nilainya 25.000. Maka kalau yang kesulitan mencari beras, wah aku rakober toko beras ya, maka bawa saja uang 25.000. Nanti panitia yang akan membantu panjenengan untuk membelikan beras, sehingga beras itulah yang nantinya akan ditasarrufkan kepada saudara-saudara kita. Saya kira ini ya, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini semakin memantapkan diri kita ya, untuk kita lebih paham dengan ilmu bagaimana cara mengeluarkan zakat fitri ya, cara mengeluarkan zakat fitri. Dan ini istilah yang benar adalah zakat fitri, karena kadang-kala kita sering menyebutnya zakat fitrah ya. Ini beberapa hari yang lalu juga saya sudah ngasih masukan ke lazismu daerah, saat itu masih tulis zakat fitrah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dirubah namanya zakat fitri. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Bapak Ibu, Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri. Maka zakatnya juga zakat fitri. Nah, ini adalah istilah yang tepat. Saya kira ini, mari kita berdoa kepada Allah. Hari Jumat adalah waktu yang mustajabah, apalagi di akhir-akhir sebelum matahari terbenam. Ini adalah waktu yang mustajabah. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus pengumuman, mungkin tadi Jumat sudah diumumkan bahwa insyaallah pelaksanaan salat Idul Fitri bertempat di lapangan Tambah Harjo, ya, bertempat di lapangan Tambah Harjo dimulai pukul 5:30, ya. Maka Bapak Ibu diharapkan untuk bisa datang lebih awal, ya. Kita berharap 5:30 itu sudah matahari terbit, sudah syuruk, dan diharapkan setelah matahari syuruk kita bisa langsung mulai sholat Idul Fitri. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.